Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bibin Saputra, Nur Alimatul Zahra, dan Kusnadi akan menjelaskan tentang mata kuliah hukum acara perdata yang berjudul Sikap Hakim dalam Proses Hukum Acara Perdata. Bagaimana sifat atau prinsip hakim dalam hukum acara perdata? Yang pertama, ada asas hakim bersifat pasif, dan yang kedua, ada asas hakim bersifat aktif. Asas hakim bersifat pasif adalah hakim yang bersikap menunggu datangnya perkara yang diajukan oleh para pihak. Sebagian sarjana hukum lain mengartikan asas hakim pasif sebagai hakim memegang peranan tidak berbuat apa-apa. Menurut Abdul Manan, pasifnya hakim hanya dari segi luasnya tuntutan dan luasnya pokok perkara yang diberikan kepada hakim. Jadi, hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luasnya pokok sengketa. Ada dua alasan mengapa hakim bersifat pasif. Yang pertama, karena RT menetapkan bahwa semua tahap pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis atau schriftliche producer. Dan yang kedua, karena dalam beracara, para pihak wajib didampingi oleh penasihat hukum atau produser styling. Asas hakim bersifat aktif adalah asas yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memutus perkara perdata. Karena hakim adalah pimpinan sidang yang harus menyelesaikan sengketa secara efektif dan seadil mungkin, serta mentasi segala macam hambatan untuk mereka yang sedang mencari keadilan. Memberikan bantuan atau nasihat hukum kepada para pihak adalah perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 132 HIR atau 156 RBG Jo pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Kemudian pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Abdul Manan, tugas hakim di pengadilan salah satunya adalah membantu mencari keadilan, dan memberi bantuan tersebut harus dalam yang dianjurkan atau diizinkan oleh hukum perdata, yaitu sebagai berikut: membuat gugatan bagi yang buta huruf, memberi pengarahan tata cara prodeo, menyarankan penyempurnaan surat kuasa, menganjurkan perbaikan surat gugatan, memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah, memberi penjelasan tentang cara mengajukan bantahan dan jawaban, bantuan memanggil seksi acara resmi, memberi penjelasan tentang acara VZ dan rekonvensi, mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian, memberi penjelasan tentang upaya hukum. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Terima kasih dan sampai jumpa.